Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Faizi dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Ar-Raniri, Banda Aceh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjawalan proses. Penjawalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjawalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis algoritma penjawalan. Yang pertama itu ada non-preemptive. Non-preemptive itu algoritma dasar setelah proses yang sedang berjalan memasuki negara atau proses yang diperbolehkan tidak dihapus dari prosesor sampai selesai dengan waktu layanan atau secara explicit atau hasil prosesor. Terus yang kedua itu ada preemptive. Preemptive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjawalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi dan juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar, atau contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi dan membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar, atau contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari suatu atau beberapa proses. Nah, dalam algoritma penjawalan proses ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang FCFS yang atau First Come First Served. FCFS ini merupakan algoritma penjawalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Nah, kali ini ada contoh tentang algoritma penjawalan FCFS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses perjalanannya FCFS. Nah, langkah pertama itu kita jumlahkan bootstrapnya. Jumlahkan bootstrapnya jadi 5 ditambah 12 ditambah 8. Ini dijumlahkan keseluruhan, jadinya hasilnya 25. Nah, sesudah tahu kita hasil bootstrapnya 25, lalu kita buatkan kolom sebanyak 25 seperti yang di bawah ini. Sesudah buat kolom 25, langkah selanjutnya itu kita proses terlebih dahulu P1-nya ini. Nah, P1 itu mempunyai start time 0. Nah, terus kemudian juga mempunyai burst time-nya 5. Maka prosesnya yaitu berjalan dari P1 itu 0, 0 sampai 5. Jadi ini P1 dari 0 sampai 5. Nah, ini P1. Terus maka didapatkan ST dimulai dari 0 dan finish time-nya itu 5. Kemudian respon time-nya itu ada rumusnya. Jadi RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi cara mencari RT dari FT itu dikurang AT. 5 dikurang 0. Jadinya 5 RT-nya. Lalu dilanjutkan dengan proses P2-nya. P2-nya itu
dimulai dari 5. Dari 5 berjalan sesuai burst time-nya 12. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sampainya ke 17. Dan ini proses P2-nya. Dari 5 sampai ke 17. P2. Jadi P2-nya mulai dari 5, terus finish time-nya itu 17. Terus didapatkan RT-nya itu 17 dikurang 1, seperti yang di rumus tadi. Jadi jadinya 16. Jadinya 16. Kemudian P3-nya itu dimulai dari 17 ke sesuai burst time-nya 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini P3-nya. P3-nya itu ini P3-nya. 17 P3 berjalan dari 17 sampai ke 25. Ini proses P3-nya. Lalu dimulainya tuh dari 17 finish time-nya terus ke 25. Terus untuk mencari RT-nya sama juga. Berarti 12 dikurang 25 dikurang 2. Jadinya 23. Lalu untuk mencari AWT dan TI, cara mencari AWT-nya nanti TI dibagi banyak proses. Kalau TI nanti didapatkan dari jumlah RT-nya. Ini langsung saja TI sama dengan jumlah RT-nya ini dijumlahkan semua. 5 ditambah 16 tambah 23 jadinya 44. Dan AWT-nya itu jumlah TI-nya ini PT sama dengan 44 dibagi 3. Jadi hasilnya itu 14